Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanullah. Kali ini kita akan mengupas secara tuntas soal-soal ujian pengetahuan untuk UKM PPG mata pelajaran IPA jenjang SMP. Bagian kedua, soalnya adalah kisi-kisinya disajikan gambar rangkaian listrik, peserta dapat menganalisis besaran pada rangkaian itu. 3 lampu identik dirangkai dengan saklar dan baterai seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, apa yang terjadi pada nyala lampu A dan B ketika saklar ditutup? Kita mengetahui bahwa saklar berada pada rangkaian yang ada lampu di C. Nah, ketika ini ditutup, saklar ditutup, maka arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, ketika arus listrik tersebut sampai kepada A, maka arus tersebut akan utuh. Sedangkan ketika arus listrik tersebut sampai kepada titik percabangan, maka arus listrik tersebut akan mengalir pada masing-masing percabangan, yaitu pada lampu C dan pada lampu B. Dan kemudian akan bertemu kembali pada titik percabangan ini dan sampai ke sini dalam keadaan utuh kembali. Artinya ketika arus listrik tersebut pada titik A, maka arus listrik tersebut akan lebih besar daripada yang diterima oleh arus listrik pada lampu B, sehingga lampu di A akan menyala lebih terang daripada lampu yang di B. Jawabannya adalah A. Karena rumusnya I sama dengan P dibagi R. Soal nomor 2. Kisi-kisinya, peserta dapat menganalisis homeostatis senyawa organik atau anorganik dalam tubuh. Soalnya, untuk menjaga keseimbangan dalam metabolisme tubuh, nefron ginjal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, yaitu kita mengetahui bahwa dalam proses sistem ekskresi pada ginjal, ginjal melakukan 3 tahapan, yang dimulai dengan filtrasi, kemudian yang kedua reabsorpsi, dan ketiga adalah augmentasi. Nah, nefron ginjal akan menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, yaitu zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh adalah glukosa, ion Na+, dan Cl-. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Kisi-kisinya disajikan data atau narasi tentang pemanfaatan energi dalam proses biologis makhluk hidup tertentu. Peserta dapat menganalisis transformasi energi pada proses biologis tersebut. Soalnya adalah tabel berikut menunjukkan laju metabolik untuk beberapa jenis aktivitas orang dewasa dengan massa rata-rata 65 kg. Nah, seseorang yang bermassa 65 kg melakukan kegiatan rutin berlari pagi selama 1 jam per hari. Maka perkiraan besarnya energi yang ditransformasi untuk berlari selama 10 hari adalah titik-titik. Nah, kita diberikan keterangan bahwa 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Kita gunakan persamaan energi, ya, bahwa energi itu adalah daya dikali dengan waktunya, di mana dayanya adalah ini laju metabolik itu, daya itu tersendiri, yaitu kalau untuk berlari besarnya adalah 1150 watt. Kemudian dikalikan dengan waktunya adalah 1 jam, kemudian dikalikan dengan 10 hari, sehingga dihasilkan 1 jam itu sama dengan 3600 detik dikali dengan 10, yaitu 36.000 detik. Nah, dikalikan menghasilkan 41.400.000 Joule. Karena ini dalam Joule, maka harus dirubah ke dalam kalori. Nah, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori, sehingga dikali 0,24 kalori per Joule. Dihasilkan 9.936.000 kalori. Kemudian dirubah menjadi kilokalori, menghasilkan 9.936 kilokalori. Jawabannya yang B. Soal nomor 4.
Peserta dapat menjelaskan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana alam. Soalnya, perhatikan jenis-jenis bencana berikut ini. 1. Gempa bumi, 2. Konflik masyarakat, 3. Kekeringan, 4. Angin topan, 5. Perang saudara. Nah, yang termasuk bencana alam adalah jawabannya A, yaitu 1. Gempa bumi, kemudian yang ketiga kekeringan, dan yang keempat adalah angin topan. Soal nomor 5. Peserta dapat menjelaskan penerapan konsep induksi elektromagnetik atau medan magnet pada navigasi hewan saat migrasi atau kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar induksi medan magnet berikut ini, yaitu adalah gambar dinamo listrik. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan medan magnet yang menembus permukaan kumparan yang bergerak akan menghasilkan arus listrik di dalam kumparan tersebut. Soal nomor 6. Peserta dapat menganalisis data proses di alam berdasarkan hukum kekekalan energi. Nah, seseorang mendorong sebuah balok di atas bidang datar dengan besar kecepatan tetap. Ketika balok bergerak, maka kalau ada kata-kata bergerak artinya energinya adalah yang berubah, yaitu energi kinetik. Ketika bergerak, dari diam menjadi bergerak, maka energi kinetiknya meningkat, sedangkan energi potensialnya adalah tetap. Soal nomor 7. Disajikan narasi, data atau gambar tentang gejala kelistrikan pada proses biologis makhluk hidup. Peserta dapat menjelaskan tahapan atau konsep terjadinya gejala listrik pada proses tersebut. Soalnya, mengapa burung yang bertengger di satu kabel jaringan listrik tidak kesetrum? Jawabannya adalah karena kaki-kaki burung berpijak hanya pada satu kabel. Maka beda tegangan antara kedua pijakan tersebut sangat kecil, sehingga arus melalui tubuh burung sangat kecil dan tidak mengakibatkan efek kesetrum. Lain lagi kalau burung tersebut menginjak kabel yang satunya lagi yang berbeda, maka akan terjadi hambatan yang lebih besar, sehingga burung tersebut akan kesetrum. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Nomor 8, disajikan grafik atau data gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup. Peserta dapat menganalisis pengaruhnya pada gerak makhluk hidup tersebut. Seekor tikus berjalan di sepanjang pipa paralon yang lurus dan datar. Grafik berikut menunjukkan hubungan posisi X tikus di dalam pipa terhadap waktu, simbolnya T. Pernyataan berikut yang benar adalah titik. Kita harus mengetahui dulu cara membaca sebuah grafik, yaitu menginterpretasikan grafik ini. Nah, pada grafik ini kita lihat bahwa tikus tersebut mulai pada posisi 0. Kemudian setelah 5 menit dia berada pada jarak 2 cm. Kemudian setelah 10 detik dia berada pada jarak berapa ini? 3 cm. Kemudian sampai kepada jarak, misalkan sampai sini, pada waktu 35 detik, si tikus tersebut berhenti karena grafiknya dia lurus, berhenti. Nah, kemudian pada waktu ke 45 detik, dia malah mundur kembali ke posisi semula, kembali lagi sampai ke posisi 0 pada waktu 50 detik. Nah, berdasarkan grafik ini, maka pernyataan yang benar adalah, berarti kita harus mencari atau mencoba terlebih dahulu setiap opsi jawaban. Kita coba yang A. Pada waktu ke 15 detik, artinya di sini, artinya di sini waktu 15 detik ya.
kecepatan tikus lebih kecil dibanding kecepatannya pada saat 5 detik. Nah, coba kita gunakan persamaan gerak lurus. Bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Pada saat waktunya 15 detik, maka kecepatannya 0,3 meter per sekon. Sedangkan pada waktunya ke 5 detik, di sini, maka kecepatannya adalah 2 dibagi 5, sama dengan 0,4 meter per sekon. Jadi, kalau kita bandingkan, yaitu kecepatan pada saat 5 detik lebih besar daripada kecepatan 15 detik. Artinya, pada saat 15 detik, kecepatan tikus lebih kecil dibanding kecepatannya pada saat 5 detik. Jadi, jawabannya adalah yang A. Nomor 9. Disajikan data dan atau gambar tentang besaran-besaran pada alat optik. Peserta dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada proses tersebut. Gambar berikut menunjukkan sehelai daun yang dilihat dengan A. mata telanjang dan B. menggunakan lup. Jika titik dekat mata normal 25 cm dan jarak fokus lup 10 cm, maka perbesaran anguler pada penggunaan lup di atas adalah titik-titik. Kita mengetahui bahwa persamaan untuk perbesaran anguler pada lup adalah jarak titik dekat mata normal dibagi dengan titik fokus, ditambahkan 1. Sehingga 25 cm dibagi 10 cm sama dengan 2,5 ditambah 1. Hasilnya 3,5 kali. Jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Nah, ini soal disajikan permasalahan yang muncul di suatu kelas pada saat pembelajaran tentang sel dan hereditas atau bumi dan antariksa atau gelombang, suara dan optik atau kimia analitik. Peserta dapat menentukan variabel, metode, atau pertanyaan penelitian dalam perencanaan penelitian. Nah, di soalnya, seorang guru IPA selalu menjumpai permasalahan hasil tes yang rendah pada topik optik. Dalam rangka memecahkan masalah ini, ia kemudian mendiagnosis secara intensif kemungkinan penyebabnya. Di antaranya dengan cara mengidentifikasi ulang beberapa pekerjaan siswa dan juga mewawancarai siswa. Hasil diagnosis mengindikasikan bahwa penyebab utama rendahnya hasil belajar pada topik ini karena mayoritas siswa tidak memahami tentang sifat-sifat bayangan, baik tegak, terbalik, maya, atau nyata. Bahkan, sebagian mereka tidak dapat membedakan antara pengertian bayangan dan bayang-bayang. Guru menyadari bahwa selama ini tidak pernah melakukan kegiatan laboratorium yang dapat menunjang pembelajaran. Selain itu, ia menduga walaupun siswanya berusia di atas 12 tahun, yang menurut Piaget, mereka berada pada tahap berpikir formal. Namun, mungkin masih banyak yang berada pada tahap berpikir konkret atau peralihan. Sehingga konsep tentang bayangan masih bersifat abstrak bagi mereka. Berdasarkan analisis tersebut, maka pertanyaan penelitian yang sesuai untuk PTK adalah yang A. Apakah penerapan pembelajaran terintegrasi kegiatan lab dapat meningkatkan hasil belajar? B. Mengapa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep bayangan? C. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendah hasil belajar siswa? D. Siapakah yang paling bertanggung jawab dalam peningkatan hasil belajar siswa? Nah, jawabannya adalah yang E. Bagaimanakah meningkatkan hasil belajar siswa? 11. Pada kurikulum IPA yang berlaku, terdapat tujuan pembelajaran seperti berikut. Nah, tujuan pembelajaran yang mengembangkan pengetahuan prosedural adalah yaitu 3, 4, dan 5. Prosedural itu secara terinci, kemudian sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya, berarti yang 5 masuk menjelaskan langkah-langkah pembuktian jenis kegiatan mempengaruhi kerja otot rangka manusia. Oke, terima kasih for watching channel YouTube Suryanulo. Kita ketemu lagi di bagian ketiga. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.